Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Selamat menikmati video pembelajaran yang telah kami buat. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang lembaga keuangan bank atau yang kalian kenal perbankan. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara intermediasi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta, maupun pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun tujuan dari perbankan di Indonesia yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun jenis-jenis bank sebagai berikut. 1. Bank sentral. Bank sentral yang berada di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI, di mana yang dimaksud dengan bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kewajiban moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort atau pemberi pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistemik. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. 2. Bank umum. Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan utama bank umum yaitu: pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengajuan utang. Dan yang terakhir, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan atas perintah nasabahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapun kegiatan BPR meliputi sebagai berikut: A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan. B. Memberikan kredit kepada masyarakat. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. 4. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha menurut syariat Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan perbankan lainnya. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, bank memiliki berbagai produk, di mana produk dalam perbankan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kredit pasif dan kredit aktif. 1. Kredit pasif. Adapun simpanan yang berupa kredit pasif sebagai berikut:
A adalah tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. C. Deposito berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. D. Sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang buktinya simpanannya dapat diperdagangkan. Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Kredit aktif. Adapun macam-macam kredit aktif perbankan sebagai berikut. A. Kredit rekening koran atau RK, artinya kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan jaminan surat-surat berharga. Barang dalam gudang atau barang bergerak. B. Kredit rimbus atau letter of credit, artinya kredit yang diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasbah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. C. Kredit askep, artinya kredit yang diberikan dengan cara menandatangani wasel yang ditarik oleh nasbah dan dijual ke bank. D. Kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. E. Kredit dengan jumlah jaminan surat-surat berharga, artinya kredit yang diberikan kepada nasbah untuk membeli surat-surat berharga. Lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Fungsi dan tugas LPS sebagai berikut. Pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan sebagai berikut. A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. B. Melaksanakan penjaminan simpanan. C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. D. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. E. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan materi dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya terima kasih.